Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Udah kerja keras, kualitas diri udah baik, jaringan sudah keren, tapi tetap saja penghasilan hanya segitu-segitu saja. Kondisi finansial gak banyak berubah. Mungkin kualitas diri yang baik tidak Anda imbangi dengan kualitas internal, sifat yang ada pada diri Anda. Ada 3 sifat, jika Anda memilikinya, sebaik apapun kualitas dirimu, tetap saja uang akan sulit mendekat pada Anda. Karena 3 sifat inilah yang sebenarnya merupakan penghambat uang datang. Jadi nggak usah heran, sebaik apapun Anda, jika 3 sifat ini ada pada diri Anda, sangat mungkin uang akan sulit dan enggan datang pada Anda. Apa saja sih 3 sifat penghambat uang datang pada kita? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena secara ringkas kami akan menyajikannya untuk Anda semua. Rendah diri adalah salah satu penghambat utama kenapa uang enggan datang pada kita. Orang-orang yang rendah diri, sebaik apapun kualitasnya, mereka sulit untuk didatangi uang. Ciri paling utama yang menonjol dari orang-orang yang rendah diri adalah merasa apa yang dilakukannya biasa-biasa saja. Ia enggan memberi harga yang pantas terhadap kualitas diri yang ia punya. Ketika ia diajak bernegosiasi, diajak berdiskusi, dan ditanya tentang harga yang harus dibayar untuk jasa yang ia punya, maka mereka, orang-orang yang rendah diri, akan dengan sederhana mengatakan, udah berapa saja, nggak masalah. Mereka menganggap apa yang dilakukannya itu bahkan hal yang sangat biasa. Walaupun mungkin oleh orang lain, apa yang dilakukan itu sesuatu yang luar biasa. Karena dia kurang menghargai kemampuan yang ia punya, akhirnya orang lain juga tidak memberikan bayaran yang pantas untuk dirinya. Keengganan dia menetapkan harga profesional membuat ia selalu dibayar secara receh. Orang yang rendah diri tidak dapat membedakan mana kerja sosial dan mana kerja profesional. Sebagai makhluk sosial, memang kita butuh memberi manfaat, saling tolong-menolong, dan menggunakan apa yang kita punya untuk kemaslahatan masyarakat. Pada konteks kerja sosial, prinsip utamanya adalah yang penting kita mampu memberi manfaat dan kita tidak mengalami kerugian. Namun, ada kalanya kita harus mampu menghargai dan menilai skill dan kemampuan kita secara profesional. Pada titik ini, kita harus punya keberanian menetapkan harga yang pantas untuk diri kita. Saya punya saudara yang memiliki kemampuan yang sangat baik pada bidang penguasaan bahasa asing. Kemampuannya di atas rata-rata, sehingga atas kemampuan itu banyak orang ingin menggunakan jasanya dan bersedia membayarnya mahal. Namun apa yang ia lakukan? Justru ia menolak untuk mendapatkan bayaran atas jasa yang ia berikan. Karena ia selalu menolak untuk dibayar atas jasa profesional yang diberikannya, membuat banyak orang akhirnya enggan menggunakan jasanya. Semua orang merasa nggak nyaman ketika bekerja telah memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain, namun ia tidak mau dan menolak untuk diberi bayaran. Ini menunjukkan bahwa ia merasa rendah diri, merasa nggak pantas untuk dibayar, padahal skillnya luar biasa, padahal kemampuannya sangat keren. Ketika ditanya kenapa sih nggak mau dibayar, ia menjawab dengan sederhana, cuman kayak gitu. Kemampuan yang seperti itu sangat biasa, jadi nggak pantas saya dibayar hanya untuk hal yang seperti itu. Sekarang, yuk kita coba evaluasi diri. Coba flashback ke diri pribadi Anda. Bagaimana sikap Anda ketika diajak untuk berdiskusi dan bernegosiasi tentang harga? Apakah Anda masih malu, ragu, atau bahkan takut menetapkan standar harga tertentu? Jika iya, mungkin itu salah satu pertanda bahwa Anda terjebak pada sikap rendah diri. Dan inilah salah satu penghambat kenapa uang datang kepada Anda terasa sangat lambat. Sekarang saatnya Anda menetapkan batasan pada fase mana Anda kerja sosial dan pada fase yang mana Anda kerja profesional.
pada fase kerja sosial, maka berikan yang terbaik. Anda nggak perlu memikirkan harga. Tapi pada fase kerja profesional, Anda harus berlaku sebagai seorang profesional. Tetapkan harga yang layak untuk jasa, untuk keterampilan yang Anda punya. Ubahlah sifat rendah diri tersebut menjadi sifat percaya diri. Karena rendah diri adalah penjara yang membuat uang enggan datang kepada Anda. Sebaik apapun kualitas diri Anda, jika Anda tampilkan sikap rendah diri, maka orang sulit percaya dan menghargai Anda. Jadilah orang yang percaya diri, jadilah orang yang bersyukur dengan apapun yang telah kita miliki. Percaya diri adalah bentuk syukur atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita. Sementara rendah diri adalah bentuk kufur karena kita menolak dan mengingkari bahwa kita punya kelebihan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Orang-orang penakut adalah orang-orang yang terpenjara oleh pikirannya sendiri. Sebaik apapun skill yang ia miliki, sebaik apapun jaringan yang ia punya, jika ia terpenjara oleh rasa takutnya, maka kemampuan yang baik dan jaringan yang baik tidak akan menolong dirinya. Rasa takut menghasilkan keraguan-raguan. Keraguan-raguan membuat orang tidak memiliki keberanian untuk bertindak. Mereka takut untuk mencoba hal-hal baru. Rasa takut itu telah menghalangi banyak orang untuk mencoba hal-hal baru. Rasa takut yang berlebihan telah membuat seseorang terpenjara di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dan bayaran yang sama, untuk waktu yang juga sangat lama. Mereka tidak punya keberanian untuk keluar. Mereka tidak punya keberanian untuk mencoba hal baru. Berpikir pun kadang mereka merasa takut. Ketidakberanian mereka mencoba hal baru didasarkan atas ketakutan mereka untuk mengalami kegagalan. Ketika mereka mencoba hal baru, mereka punya resiko mengalami kegagalan. Dan resiko ini yang sangat mereka takutkan. Ketika kita mencoba hal baru, memang kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita berhasil, dan kemungkinan kedua kita mengalami kegagalan. Namun ketika kita tidak mencoba, kita hanya punya satu kemungkinan, yakni kegagalan. Cara yang sama yang gak pernah kita ubah akan membuat kita berada di tempat yang sama dan bayaran kita sama. Maka pilihannya, Anda harus punya keberanian untuk mencoba hal baru. Jika tidak, maka kualitas diri yang Anda punya tidak akan berguna. Karena penakut hakikatnya adalah orang-orang yang terpenjara. Dan orang-orang yang terpenjara adalah orang-orang yang sulit didatangi oleh uang. Jika Anda punya seorang sahabat yang kebetulan bekerja bareng dengan Anda, ia adalah orang yang sangat terampil, memiliki kemampuan yang sangat baik, namun sifatnya adalah sangat egois. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda nyaman bekerja dengan dia? Saya yakin Anda pasti tidak. Jika yang ia lakukan hanyalah mementingkan diri sendiri, selalu mengatur dan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan sulit pada orang lain, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, Anda pelan namun pasti ingin meninggalkan dan menjauh darinya. Orang-orang yang egois kadang merasa dirinya mampu. Ia memiliki keterampilan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain, sehingga ia cenderung meremehkan orang lain dan menganggap orang lain rendah. Tanpa ia sadari, sikap ego yang selalu ditunjukkan ketika ia bekerja telah menciptakan jarak antara dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga walaupun kelihatannya ia memiliki jaringan yang baik, keterampilan yang baik, namun justru sikap ego itulah yang menciptakan jarak antara dirinya dan uang. Memang benar, awalnya orang-orang egois ini sangat luar biasa. Kelihatannya mereka tumbuh dengan cepat, namun pada titik tertentu mereka akan mengalami stagnasi. Karena banyak orang mulai tidak nyaman bekerja dengan dirinya. Banyak orang mulai berpikir ulang untuk bekerja dengannya. Jika tidak ada orang lain, barulah dirinya digunakan dan dipilih sebagai partner kerja. Namun jika ada orang lain, maka lebih baik orang lain yang dipilih.
dengan keterampilan yang sama namun memiliki sifat yang berbeda, maka orang-orang yang egois akan dijadikan pilihan terakhir pada titik tertentu. Inilah 3 sifat penghambat uang datang kepada kita. Orang-orang yang rendah diri, penakut, atau mungkin egois adalah orang-orang yang pada akhirnya akan dijauhi oleh uang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.